Yesus dan di dalam nama Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kami mengangkat tangan di hadapan Allah kami yang hidup, Khalik langit dan bumi, yang telah menjadikan segala sesuatu ada dari yang tidak ada. Layaklah namamu diagungkan dan ditinggikan di tempat ini. Bagimulah segala pujian, hormat dan keagungan. Kami segenap umat-umatmu datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Allah. Sebab kami rindu dan haus akan hadirat Allah di tempat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah masing-masing kami, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami ya Tuhan. Sehingga layaklah hari ini Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami. Layaklah hari ini kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Ya Allah ya Tuhan, Pencipta alam semesta, berjalanlah di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah kemuliaan-Mu dia mengatasi hari ini. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui utusan-Mu. Bukakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami boleh hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati, seluruh umat-Mu, mengikat, menghancurkan segala intimidasi, segala kuasa dan pekerjaan si jahat hanya di dalam nama Yesus. Dihancurkan dan diusir keluar dari tempat ini. Hanya Tuhan yang boleh dimuliakan di tempat ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, main musik, alat-alat yang digunakan, penari, oh Tuhan, para penyanyi, pemuji, penyembah, pendoa, yang menerima tamu, pembawa kebaikan, seluruh mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Rawat-Mu atas kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Suatu sukacita yang sangat besar. Dan sekarang kita akan bersorak-sorai bagi Dia dan memberikan pujian yang terbaik dalam Tuhan. Itu pujian sukacita kita. Sebab Dia telah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita. Sebab Dia Allah kemenangan kita, Allah penyelamat kita. Haleluya, amin. Pujian yang mati bagi bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah.
Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita membuka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, kami buka ruang kesaksian, dan sambil menyambut kedatangan Bapak Ibu di depan ini, kita angkat pujian di hadapan Tuhan yang menyatakan kasih-Nya seperti sungai. Pribadi, kita dengarkan kesaksian lewat puji-pujian. Yang pertama dari Komisi Wanita Gereja Kristen Anugerah Jemaat Persatuan Iman. Kepada Ibu-ibu disilakan.
Dan sekarang juga kita dengarkan pujian dari grup persiapan. Kepada ibu-ibu disilakan. Dan sekarang kita dengarkan juga persembahan pujian dari kaum muda Gereja Kristen Anugerah Jemaat Persatuan Iman. Kepada adik-adik kami disilakan.
yang sudah diberkati dalam kehidupan kita. Sambil mengumpulkan persembahan dan kepada rekan pelayan yang bertugas dalam bidang ini untuk mempersiapkan diri, dan kita akan pujian di hadapan Tuhan yang menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. sebagian daripada firman Tuhan. Dan sebab itu saya ajak kita untuk mempersiapkan diri kita kembali, hati dan pikiran kita,
untuk senantiasa tertuju kepada firman-Nya, sebab firman-Nya iya dan amin dalam kehidupan kita, berlaku bagi orang percaya. Amin. Kita siapkan hati kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh firman-Nya Tuhan pada hari ini. Dengan melangkah kuasa Roh Tuhan, kita selalu dibaharui. Saya masih bangkit berdiri semua. Mari kita berikan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Seumpama bejana, hari itu Tuhan, hidup kami disempurnakan seperti Engkau. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Angkat suaramu, katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam kerajaan-Ku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita alunkan puji di hadapan Tuhan dengan kesyukuran. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami Bapa, di mana kasih-Mu adalah kasih yang tak pernah terukur dan kasih yang tak pernah terbatas. Hari ini Tuhan kami begitu bersukacita dan begitu bergembira melihat Tuhan masih bersama dengan kami, di mana pada hari ini Tuhan kami telah menaikkan pujian di hadapan-Mu, dan kiranya pujian, penyembahan, sukacita dan pujian yang telah dialunkan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang harum. Pada saat ini Bapa di surga, inilah kami, di mana sebelum kami melakukan ibadah pembaptisan, maka terlebih dahulu firman-Mu kami meminta untuk disirami setiap hidup kami. Kami meminta supaya pelepasan terjadi, sehingga ketika turunnya Roh Kudus tidak ada lagi hambatan dan tidak ada lagi yang tak dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu biarkanlah roh pelepasan mulai ada, biarkanlah roh pelepasan mulai turunkan di atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga ketika hamba membawa mereka kepadamu, badan mereka benar-benar dipenuhi oleh kekudusan, dipenuhi oleh kesucian. Sebab itu Tuhan, hamba meminta kepadamu, apapun yang mengikat umat-umat-Mu, apapun yang membelenggu mereka, biarlah melalui firman-Mu dapat dilepaskan, biarlah melalui firman-Mu dapat boleh diputuskan segala belenggu, kuasa-kuasa setan, kuasa dari daging, kuasa dari dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya.
pada saat saya menyampaikan firman Allah, pelepasan-pelepasan terjadi sebelum kita menerima, yaitu curahan-curahan Roh Kudus. Kita akan tunggu, haleluya. Mulai buka hatimu, arahkan hati, pikiranmu kepada Tuhan, supaya terlebih dahulu terjadi pelepasan dan firman diisi, dan kamu akan dibawa untuk menerima curahan daripada Roh Kudus. Kita haleluya. Angkatlah tanganmu. Sambutlah Raja segala Raja, sambutlah Dia yang Maha Kuasa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Saat ini saya lepaskan atas nama Tuhan kepada setiap pribadi-pribadi, baik roh sakit penyakit, roh yang mengganggu, roh dunia, roh apapun itu, di dalam nama Yesus.
Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau mulia. Pada saat ini kami telah menerima lawatan dan jemahan daripadamu. Dan biarkanlah pada hari ini hidup kami diubahkan. Biarkanlah hari ini hidup kami dimurnikan. Terlebih hari ini adalah hari yang telah dikhususkan baik dalam pembaptisan, terlebih pencurahan Roh Kudus. Kiranya setiap kami Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan sabdamu, dan biarkanlah lewat sabdamu pelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kebebasan terjadi. Oh Tuhan Yesus, pulihkan kami, sembuhkan kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari yang telah diberkati bagi kita. Pada hari ini kita telah melihat kemuliaan Tuhan, dan kita akan terus melihatnya. Kau akan melihat dengan mata, kau akan merasakannya, engkau akan bersaksi bagaimana sebentar lagi ketika Roh Kudus turun atasmu. Kau akan bersaksi kepada semua orang. Kau akan menyerukan setiap pertobatan. Kau akan memuji Tuhan. Urapan yang telah dimanifestasikan Tuhan saat kita memulai pelayanan ini akan kembali hadir, bahkan berlipat-lipat. Saya telah meminta Bapa untuk urapan itu menguasai hidupmu, bukan hanya sekarang, melainkan sampai pada waktu engkau kembali kepada Bapa. Setiap muda-mudi, jagalah urapan, sebab mulai hari ini engkau akan memperkatakan firman Allah kepada setiap mereka yang bertemu denganmu. Yang berlalu sudah berlalu, sekarang hiduplah menjadi baru. Orang tua yang telah diberikan Tuhan, talenta yang telah diberikan Tuhan, satu pekerjaan untuk melayani Tuhan, hari ini itu akan ditambahkan bagimu. Hari ini kepercayaan itu akan diberikan untukmu. Mulailah buka hatimu supaya hidupmu dipakai di dalam pelayanan yang luar biasa. Hari ini kemuliaan Tuhan turun atasmu, dan terang Tuhan menyinarimu. Dia akan membebaskan, memulihkanmu, dan pencurahan Roh Kudus akan segera kita terima lewat kita melakukan, yaitu penyembahan, dan begitu juga dengan ibadah pembaptisan. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya ke-40, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Yesaya 40 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kita sama-sama untuk membacanya, namun terlebih dahulu yang ganjil adalah kaum bapak dan genap adalah kaum ibu, demikian seterusnya. Namun pada ayat ke-5 nanti semua bersama-sama. Amin. Kita baca secara sama-sama. Pertama adalah kaum bapak atau kaum Adam. 3, 2, iya. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenanglah dan serukanlah kepadanya bahwa pertambahannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Terus ada suara yang berseru, bersiaplah Tuhan,
Sama-sama. Amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pada hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum kemuliaan itu dinyatakan, terlebih dahulu umat yang harus dilepaskan dari segala belenggu dosa. Sebelum jamahan Tuhan mencela kita, maka terlebih dahulu hidup kita harus dimurnikan. Terlebih dahulu hidup kita harus dikuduskan. Terlebih dahulu hidup kita harus diampuni. Pada hari ini Tuhan tidak memandang dosa. Pada hari ini Tuhan tidak memandang sejauh mana kamu melanggar. Pada hari ini Tuhan telah memutuskan untuk mengampunimu. Pada hari ini Tuhan telah memutuskan untuk Ia menerima hidupmu. Pada hari ini Tuhan telah memutuskan untuk engkau dilawan oleh jemahan Roh Kudus. Tuhan telah berfirman bahwasanya hiburkanlah umatku. Inilah firman Tuhan yang disampaikan untuk hari ini. Saya datang untuk membawa berita kelepasan kepadamu. Saya datang membawa berita yang membuat engkau dapat bisa terhibur akan kehidupanmu. Bila engkau telah mengaku dengan mulutmu engkau dibenarkan dan diampuni, hal yang dilakukan hari ini adalah hal yang tidak akan terulang dalam kehidupanmu umat-umatnya. Sekali lagi, hal yang dilakukan, yang kukerjakan, yang dikerjakan Tuhan hari ini kepadamu adalah hal yang tak akan terulang lagi dalam hidupmu. Hal yang tak akan pernah bisa lagi engkau bantah, engkau tiadakan. Sebab hari ini Tuhan akan datang dan Dia sudah datang di tengah-tengahmu. Semalam saya telah berdoa. Saya berdoa di beberapa titik. Saya sampaikan kepada Tuhan, inilah mereka umat-Mu Tuhan, yang telah mempersiapkan diri, yang memberi diri kepada Tuhan, yang telah mengikat hidupnya untuk Tuhan, supaya ketika Tuhan datang mereka tidak terbuang, melainkan supaya Tuhan datang mereka akan dipanggil sama seperti domba yang mengikuti gembalanya. Inilah mereka yang ke-25 orang pada saat ini. Dan kita semua, janganlah kita tertidur. Saya menyerukan hal ini kepadamu di atas mimbar. Saya serukan, saya sampaikan kepadamu bahwa tinggalkanlah perbuatan dunia. Tinggalkanlah apa yang menjadi keburukan itu. Tinggalkan. Saya bersaksi kepadamu bahwa Tuhan akan datang. Saya memberitakan kepadamu bahwa Juru Selamat Yesus Kristus akan segera datang. Saya tidak memperkatakan perkataan yang tidak ada bukti. Tapi sebelumnya kamu telah melihat, sebelumnya kamu telah merasakan setiap pernyataan-pernyataan. Dan ketika waktu demi waktu berlalu, apa yang sudah ternubuatkan terjadi, digenapi. Itulah yang memberi bukti bagimu bahwa apa yang saya katakan pada saat ini adalah hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan itu bukan waktu yang lama, melainkan waktu yang dekat. Berbahagialah kamu yang telah mengikat dirinya untuk Tuhan. Berbahagialah kamu, diberkatilah hidupmu yang telah mempersiapkan hidupnya untukmu. Saya tidak bisa lagi memutarakan dengan kata-kata lain. Kata-kata saya tidak pernah cukup menyerukan pertobatan kepadamu. Hanyalah Roh Kudus yang memberikan sesuatu penjelasan di dalam hidupmu. Mungkin kamu berkata, bagaimanakah saya bisa percaya dengan apa yang dikatakan Pak Pendeta? Tetapi engkau sendiri telah melihatnya, engkau sendiri telah merabanya, engkau sendiri telah menggenapinya. Demikianlah juga engkau yang percaya dan yang mempersiapkan diri tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah dikatakan Tuhan, aku tidak mengenalmu, melainkan Dia berkata kepadamu, marilah kepadaku.
Amin ya. Aku akan memberikan kepadamu upah. Aku akan mengaruniakan kepadamu, yaitu tempat yang telah kusediakan bagimu. Amin. Apa yang kamu kejar di dunia ini, kehormatan apa yang tidak bisa kamu turunkan dalam kehidupanmu? Kehormatan dunia adalah kehormatan yang tidak kekal dan tidak abadi. Jangan suka dihormati oleh manusia, tapi berilah dirimu supaya kamu dihormati oleh Bapa. Jangan suka pujian dari manusia, tapi biarlah kamu dipuji oleh Allah. Biarlah kamu dimuliakan oleh Allah dalam namanya, sehingga kamu akan memperoleh tempat di mana Bapa berada, kamu pun berada. Amin. Dalam mencapai itu tidak langsung, bahwa tidak langsung, tetapi penuh dengan proses, penuh dengan jalan bagaikan seperti tangga yang naik ke atas. Tidak langsung naik, langsung mengalir nyawa, harus terima posisi sara, posisi dua, posisi telu, dan arena ofetal posisi paling tertinggi, atau kamu sampai di puncak yang paling tertinggi. Tidak ada yang namanya kamu tidak melewati proses. Inilah proses bagimu. Diberkatilah yang telah mengikat hidupnya untuk Tuhan. Banyak mereka di luar sana yang masih dalam taraf ragu-ragu. Banyak mereka di sana yang masih memiliki banyak pertimbangan dalam hidupnya. Dengan apakah saya katakan kepadamu? Saya tidak bisa lagi mengatakan, saya tidak bisa lagi menjelaskan, tetapi satu tanda bukti kepada Allah bahwa bila kau datang itu adalah Allah sendiri yang mendatangkannya. Bila kau memberikan hidupmu, maka Allah sendiri telah memilihmu. Hidupmu telah diberkati oleh Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalammu. Tuhan telah berfirman, aku ada di dalammu, juga engkau haruslah ada di dalamku. Amin ya. Diberkatilah kita yang ada di sini. Inilah yang telah disampaikan Tuhan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah kepadamu. Jangan lagi engkau mengeluh dengan dosa. Boy saya ada rauge mangabale horror. Boy saya angirege fefu ngamale hada ia zino mamebe faurimu he horror he fege he fangabudade he hada ya fefu reika oyadai, karena Tuhan mau menghapusnya, karena Tuhan mau melepaskannya. Pada saat ini bersukacitalah, bergembira di dalam Tuhan, sebab terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ketika kita sudah dilepaskan, nano terlepas kita bawa dosa, maka bulan itu, maka kita akan bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Bayangkan, coba ngira itu, nah seorang mengawali bohong, dan ketika fogomu ada noi kami dahulu, ketika sosa mau kelala ketika latolor dahulu, apa kali omo sudah demo? Demikian ya dae, si managen ya dae, mino iwal kusuaya mi omo soya tede, mi omo apa tede, aku menghiburmu. Itu berarti Tuhan telah mengampuni. Itu berarti Tuhan telah memaafkan kita. Itu berarti Tuhan telah menyiapkan tempat bagi kita, dan Tuhan mau menerima kamu apa adanya. Sekali lagi katakan semua ya, Tuhan mau menerima saya apa adanya. 3, 2, iya. Tuhan mau menerima saya apa adanya. Sekali lagi, Tuhan mau menerima saya apa adanya. Sekali lagi, Tuhan mau menerima saya apa adanya. Tuhan telah menerimamu. Terimalah roh kudus dalam nama Yesus. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir. Kamu semua yang ada di tempat ini, fefu ita si sobanahiade, Tuhan mengutus kita, ifatene ita suaya, untuk bawa seruke, untuk bawa turiyaiga, taruh malilo walangi. Kita yang telah dibaptis, kita yang telah dibasuh, kita yang akan dibaptis hari ini,
Kita juga yang akan dibaptis pada waktu yang setelah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk menyerukan dan memutuskan perhambaan dosa bagi manusia ini. Amin ya. Kita putuskan tali yang telah mengikat manusia, yang telah mengikat dunia ini. Ina bitobali rasawi hola. Amin ya. Setuju jemaat? Ifareta kita soaya besimal ke ada, ifatene kita bawa itu tali pore ada, tali wake ada, baba sino ibaba irfa belaga feka, enal taturiai ke kera, turia berfa Yesus, taturiai ke kera, turia bangefa. Inilah tugas kita buat hari ini. Dan jika kita telah mengerti, memahami, maka apa yang telah terjadi ribuan tahun atau 2000 tahun yang lalu akan terjadi kepadamu setelah selesai pembaptisan air. Kau akan menerima ucuran Roh Kudus, engkau akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hanya ada 2 kunci. Hari ini kamu dilepaskan. Hari ini kamu hidup menjadi baru. Dan setelah itu kamu memutuskan, Tuhan, aku ingin Tuhan memakai hidupku. Aku ingin memberitakan firman-Mu. Hanyalah 2 kunci, hanyalah 2 rahasia pada hari ini. Jika kamu mau melakukannya, mau menurutinya, lihatlah kamu sendiri akan merasakan sebentar lagi bagaimana apa yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Pentakosta terjadi. Kita baca kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Silakan kita baca secara sama-sama. Biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita baca secara sama-sama 3, 2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus ini bukan hanyalah tulisan. Ini akan segera menjadi kenyataan dalam hidupmu. Ini bukanlah hanya sebagai berita, tapi sebentar lagi engkau akan merasakannya, di mana lidah-lidah api akan bertebaran, di mana bahasa-bahasa yang baru akan bermunculan dalam hidupmu, di mana kuasa Tuhan akan kamu rasakan. Apa gunanya kalau kamu membaca tapi kamu tidak merasakannya? Apa gunanya kamu memberitakan sementara kamu belum menerima urapan Roh Kudus itu? Bagaimana kamu bisa memberitakan urapan Roh Kudus sementara kamu sendiri belum merasakannya? Bagaimana kamu bisa menyembuhkan sementara kesembuhan tidak ada di dalam hidupmu? Hari ini Tuhan menyediakan bagimu urapan-urapan itu, urapan yang dahsyat, urapan yang memberi kekuatan dalam hidupmu. Setelah sudah kamu dipenuhi, setelah kamu sudah dihinggapi oleh Roh Allah, kamu bukan manusia lama, tetapi menjadi manusia baru. Amin. Itu harus dulu pelepasan. Terlebih dahulu harus ofenamo pelepasan. Lebih samai kehendak munia na lehadoi terbersih kemauli darah. Lebih sehingga biana lebih sakar na akhirnya sakali wa kenajisan. Gima-gima dema maulida lebih samai kehendak munia. Harus itu semua keluar dulu baru bisa Roh Kudus hidup. Amin ya. Roh Kudus itu sensitif dengan dosa. Berbohong pun dia akan keluar. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, satu kata kamu berbohong, jangankan 2 kata kamu berbohong, 1 kata saja kamu berbohong, ia akan keluar. Kalau kamu pun canda tawa atau melakukan ini dan itu terlalu berlebihan, ia akan keluar. Nah, lu naik hukum sama Roh Kudus. Nah, lu salah-salah tanpa saya, kamu akan menerima akibatnya langsung di situ. Langsung di situ ada akibatnya. Kamu tidak menunggu waktu yang lama. Contohnya sekarang kamu berkata, yang sebenarnya kamu katakan iya, tapi tiba-tiba kamu katakan
Tidak. Langsung saat itu Dia bekerja dalam kehidupanmu untuk merubah hidupmu. Dia bekerja dalam hidupmu untuk mengingatkan hidupmu. Dia bekerja dalam hidupmu untuk menegur hidupmu setiap hari. Amin ya. Tanpa itu Roh Kudus tidak bisa bekerja. Bahkan ketika nanoni tema saya bahkan ya suruh kamu puasa ataupun ya ada. Nah itu, jikalau hari ini kita mau hidup di dalam Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau kehendaki, aku ingin melakukannya, walaupun itu tidak sekaligus, tetapi satu persatu. Bagaimana suama? Abis apa lagi rawat dari mana satu lebat kulit anda? Abis kita tolong tema yang mulia. Perubahan itu, pertobatan itu tidaklah sekaligus, melainkan kadang bertahap-tahap, kadang mempunyai proses. Amin ya. Hidup mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka para murid-murid Tuhan yang telah dicamah oleh Roh Allah, hidup mereka adalah hidup yang mampu membuat orang meneladani mereka. Kita semua yang ada di sini, hendaknya kita terus menjadi pedoman bagi orang lain. Ena tola tobali taduma duma maniasa to. Ena tola ge la duma dumai wa aurita bahwa aurita sama-sama. Amin ya. Nah, contohnya ilaita, wow luar biasa perubahan Bapak Dewi, luar biasa. Megeni hania areu mai bagosali. Ya dae ai wasalada fawu kunia. Oi taroma limane si kalau baka bahuonia. Amin. Haleluya. Megeni hadae dai haluonia bahu cerita kaonia foi gehege sana muira ya do Allah. Ai anu nu kulidan na muira. Ya dai na muira ya di mana? Haleluya. Awal-awal kada si manindal, ya kan? Ya nang lagi hanya megi itu hal ulumunya dai. Ya dai, ai mana ai fakirnya Alkitab wisala. Haleluya. Le mana ai fakirnya wanu soaya. Ketika kita sudah menerima urapan Roh Kudus, hendaknya orang lain dapat meneladani hidup kita ini. Amin ya. Rasul-rasul yang telah dipenuhi oleh Roh Allah, murid Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Allah, yaitu urapan fa'abala gehehan yang munil. Ketika mereka berhadapan dengan siapapun, mereka tidak takut, karena mereka tidaklah sendirian, mereka ditemani oleh Bapa. Amin ya. Bahkan ketika curahan Roh Kudus tiba, memang curahan Roh Kudus mawaurila lawaya iraniha lawuraniha ngoma budrani hadai kada mani ora kada mani ora berbahasa lain amane kene ngoma bunuma tela ga boto-boto jinola madu ya la malifa wayara. Tetapi ketika mereka sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, minu ifnu ira fabulihiha fitiro yang hanya sekali berkhotbah terjadi pertobatan kepada kurang lebih 3.000 orang banyaknya. Hanya sekali berkhotbah, hanya sekali fahuhuya terjadi pertobatan. Mereka melayani, mereka menyembuhkan, mereka mengusir setan. Urapan itu tersedia bagi kita, bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada Bapak Joseph, tetapi kepada kita semua yang rindu melayani Tuhan. Amin ya. Ayat terakhir Yesaya 60 kita baca. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 3, 2, ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu saat ini juga. Sekali lagi baca. Sebab bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terimalah itu di dalam hidupmu, meteraikanlah itu di dalam kehidupanmu.
Sekali lagi ayatnya Yesaya 61 ayat 1 saja. Kita baca secara sama-sama. Biarlah Roh Kudus yang menjelaskannya kepadamu. Saya tidak bisa berkata-kata lama di sini sebab waktu juga terus berputar. Yesaya 61 pasal 1 saja. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Hendaklah firman itu berakar dalam kehidupanmu. Untuk itulah Tuhan mengurapimu. Untuk itulah Tuhan mengutusmu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ini khususnya kepada para pendoa, kepada para pelayan-pelayan khusus. Lakukanlah firman ini dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang telah ditawan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima pembaptisan. Ingat bahwasanya firman Tuhan berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tangan saya hanya membaptismu dengan air, tapi lihatlah, kemuliaan Tuhan akan turun. Lihatlah, Roh Allah akan menghinggapimu. Ia akan datang. Roh Kudus akan datang seperti Roh Kudus yang telah hinggap dalam kehidupan Yesus saat itu. Itu bagaikan seperti burung merpati yang terbang, juga engkau akan melihatnya, juga engkau akan merasakannya. Bagaimana Roh Kudus memulihkan hidupmu. Roh Kudus itu adalah roh yang manis. Roh Kudus itu adalah roh yang lembut, roh yang membawa damai dalam hidupmu. Amin. Hari ini kamu akan menjadi baru. Jangan lagi menjadi kamu menjadi manusia lama. Biarkanlah kamu tetap menjadi baru. Saya tanya satu ayat, janganlah saya yang membukanya. Apa yang firman Tuhan kemarin pada hari Rabu, yang Ia katakan bahwasanya kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Di mana ayatnya itu? Siapa kira-kira? Beruntung kamu jika kamu mengetahuinya pada hari ini, karena hadiah spesial akan kamu terima. Dia berkata, dia berkata bahwasanya ketika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Tapi kalau kamu sudah dilahirkan dari air dan roh, maka kamu boleh mendapatkannya. Dapat Yohanes katakan. Yohanes 3. Tampilkan. Yohanes pasal 3 ayat 3. Oh, haleluya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kau telah diberkati, turunkan apamu. Apa yang kau minta kepada Tuhan saat sekarang? Apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu? Sebutkan. Penglihatan. Yes. Yes. Mari berikan kamu lihat untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi, kita akan bangkit berdiri. Biarkanlah Tuhan yang memberi kepada kita kuasa Allah untuk kita dapat bisa hidup menjadi baru. Kita akan naikkan kepada Tuhan, perhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya minta kepada worship leader tadi untuk naik ke atas, ambil mikrofon. Kita akan sembah Tuhan. Jangan pandang kiri kananmu, jangan pandang belakang depanmu, tapi pandanglah salib yang ada di hadapan kemingmu itu. Jangan lihat kiri kananmu, letakkan tanganmu di bagian dadamu,
berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan sanggup pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, Roh Kudus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu, sementara saya akan panggil para pelayan-pelayan yang telah difirmankan Tuhan untuk membawa umatnya yaitu dalam pembaptisan. Selamat. Lebih dahulu saya panggil Bapak Rizky sebagai tangan kanan. Silakan maju ke depan. Dan begitu juga dengan Bapak Yen. Silakan maju ke depan, sebab Roh Allah akan hinggap. Kau akan membawa setiap umatnya yang memberi diri. Pada Bapak Joseph, berhembuslah. Kepada Bapak Sagal, berhembuslah. Kepada Bapak Ayu, sekarang urapilah kami
biarkan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan mereka. Umat yang telah saya panggil, Engkau telah diberkati. Engkau ditugaskan mulai saat ini hingga berakhir ibadah pada pencurahan Roh Kudus. Lihat, Roh Allah ada di atasmu. Lihat, terang itu telah menyinari. Dan panggilkan mereka dari tempat duduk mereka, dan bawalah mereka ke depan yang akan dibaptis. Dan setelah itu buatlah lingkaran engkau, yaitu yang telah dikhususkan. Sementara mereka, suruhlah mereka untuk berlutut di hadapan Allah. Lakukan satu sekali. Berhembuslah, panggilkan cepat satu persatu, cepat. Kuasa Allah sedang bekerja pada jemaat yang terkasih dalam nama. Panggilkan, sebutkan saja namanya. Vince Indah Putri Halawa. Haleluya. Dan pelayan khusus, pelayan lain, jemputlah sebab kalian adalah peran. Jemput kuasa. Posisikan mereka. Arefa. Posisikan mereka. Biarlah diatur barisan. Paulus Rohirageda. Lalukan terus. Yedi Yani Jeka. Yesus. Surya Oh Yesus yang mulia. Oh Yesus yang Ayu Arefa. Haleluya. Silakan berdiri saja. Oh, bagi yang bisa, silakan berlutut. Kepada Bapak Ibu ya, sino makau ini, pada semua itu ini, tahan ke atau mana pun, Haleluya. kepada Bapak Ibu yang telah disebut namanya, hari yang tepat untuk bersujud di hadapan Tuhan di depan Allah. Dan sekali lagi nama mereka sebutkan supaya mereka dapat bisa mengerti. Kepada Bapak Ibu, Vince Indah Putri Halawa, Yuliana Jedua, Chandra Eben Haizergea, Irna Honesti Harefa, Fenianti Telambanua, Oroso Era Telambanua, Yediani Jega, Soriaman Harefa, Putri Ayu Harefa, Kau Sepi Harefa, Sudirian Duha, Yedi Wali Jelase, Irisman Lase, Otilia Harefa, Edi Rizwan Kolase, Mas Sanjaya Harefa, dan Bupati Harefa, Isa Harefa, Yusna Baru, Ibrahim Mendapat,
hembuslah Roh Kudus kepada Ibu Gembala dan kita mendekat. Haleluya, kita akan mendoakan hembuslah. Sekali lagi Bapak Ibu yang Roh Kudus di tempat ini berhembuslah Roh Kudus dekat kuasa-Mu. Kita hening dan biarkan mereka yami fifutali khusus sino berlutut yang ada fana soaya ya dai selama 1 menit yang ada fana soaya yang ada bangi favor fana soaya yo narai ya dai yang ada. Waktunya telah selesai. Kita bernyanyi.
dan mereka ingin supaya hidup mereka menjadi baru. Berkatilah mereka yang akan membawa setiap umat-umatmu turun ke air yang telah kau urapi dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Urapilah kami dengan minyak baru sekarang kembali ke tempatnya. Haleluya. Silakan kembali ke tempatnya. Persembahan kita yang disasarankan untuk diakonia dan kepada rekan pelayan yang mengambil bagian dalam hal ini untuk bersiap-siap, dan kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus akan
selesaikan ibadah kita dan mari kita bangkit berdiri dan kepada doa penutup untuk sudah mulai maju ke depan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, dan pada akhir lagu biarkanlah doa penutup untuk menutupnya, dan doa berkat akan kamu terima melalui hamba-Nya. Bersukacita sepanjang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan Engkau telah bersama-sama dengan kami untuk merayakan hari kemenangan pada hari ini Tuhan. Di mana sebentar lagi nanti Tuhan kami akan memulaikan acara pembaptisan ya Bapak. Ya Bapak, kami minta kepadamu, berikan kami cuaca yang cerah. Engkau berkati seluruh kami pelayan dan pengerja sepanjang hari ini Tuhan. Lebih-lebih tempat yang Engkau tunjukkan kepada kami nanti Tuhan. Kami minta Engkau kuduskan dan sucikan tempat itu. Amin. Engkau suruh para malaikat berjaga-jaga memagari tempat itu ya Tuhan. Amin. Engkau jauhkan daripada segala kecelakaan. Apapun yang menjadi kuasa kegelapan yang mencoba-coba mengintimidasi tempat itu, dan yang mengintimidasi kami semua para jemaat pelayan pada hari ini Tuhan. Kami minta kepadamu, Engkau yang menjauhkan segala kuasa-kuasa si jahat. Ya Tuhan Yesus, ini semua kami Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami. Ya Bapa, kami juga berterima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau berikan kepada kami lewat utusan Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, Engkau berkati firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah menjadi terang dan pedoman bagi kehidupan kami setiap saat ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga datang di sini dengan berbagai macam pergumulan Tuhan. Lebih-lebih bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bagi yang lemah Engkau kuatkan. Dalam nama Yesus. Bagi yang susah Tuhan Engkau hibur Yesus. Dalam nama Ya Yesus. Bapa, ini kami ya Tuhan. Dengan berbagai alasan kami datang di tempat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membeda-bedakan kami Tuhan. Hanya kami satu di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan sepanjang hari ini Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, biarlah menjadi persembahan ini untuk membesarkan kerajaan-Mu di surga Tuhan. Amin. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Amin. Engkau kembalikan kepada mereka 30, 60 bahkan 100 kali lipat menjadi Amin. kemenangan mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, ini kami. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah juga di tempat ini Tuhan. Dan kami minta kepadamu, kami akan rindu menerima berkat Tuhan Haleluya. melalui utusan-Mu.
Data fasal na ada funa zoya pada piti mau ho luwalangi. Yang fao mami luwalangi bayang mururog kami. Yang fao wa auri minas suami yo basi mananomal ami bayro. Yang fao azor yo mami maafifu. He irau no basi manangoi nga utmi. Yang fao fefu ni baya nangami. Bayang mo lay kami wa anaw gele wa fa anaw no so. Ya mo lay kami hada ya di ada di kelualangi. Ikona rai da irugi basil aitu. Terlalu samati. Yesu fawahu. Fane fulia ya wa hau de. Famati mazamo rifi ya uga. Ona raida irugi kamo soket dano miang amuli ya wahau demi me fau kami lowalangi sadro fekolimi badoi lowalangi ama babadoi nononya Yesu Kristo baba dagi hani amoni no te fahu abin maafi kami menguci. Sekali lagi saya menyapa kita semua shalom. Kita akan melakukan pembaptisan dan diharap kepada kita semua yang ada di sini untuk kita jangan berpulang. Kita akan mengikuti ibadah pembaptisan dan nanti kita akan sendiri memilihnya di mana kita mau menerima urapan lawatan Roh Kudus dalam hidup kita. Terserah entah di sini, entah di pinggir pantai, di mana saja, itu terserah kalian semua. Tolong beri kebebasan. Mau di sini kita akan menerima urapan, mau di sana, di mana-mana saja. Jangan kita berpulang. Mari kita istirahat. Tunggu aba-aba sekitar 1 jam. Kita akan turun ke air untuk melakukan pembaptisan kepada para petugas-petugas tadi untuk mencek lapangan. Silakan tuh dicek lapangan. Silakan dipastikan bagaimana kondisi air, bagaimana kondisi lapangannya di sana. Saya mintakan kepada para pengurus, kepada tadi yang sudah saya panggilkan di depan. Kita akan segera bentuk komisi anak. Kita akan segera membentuknya. Oh iya. Apa tadi sudah saya panggil Bapak Joel tadi belum? Waktu di depan, silakan ke depan. Oke, saya tadi kelupaan, saya diingatkan Roh Kudus untuk Pak Joel. Kau diberkati sebab engkaulah termasuk di dalamnya yang membawa umat-umatnya turun ke dalam air. Bersukacitalah sebab engkau bukan yang terakhir, tapi engkau adalah yang pertama.
Engkau telah diberkati oleh Tuhan dan kuasa Roh Kudus turun atasmu. Saya merasakannya urapan mengalir atasmu. Urapan itu mengalir dan engkau dikuduskan mulai pada saat ini. Amin. Oke, kita akan bentuk komisi-komisi. Sebelum saya serahkan kepada sekretaris gereja, saya mintakan kepada Pak Rizky untuk membaca nama-nama yang sudah diserahkan tadi. Silakan untuk ke depan, bacakan nama-nama dan juga sampaikan kepada mereka, yaitu yang masih belum mendaftar, silakan untuk segera didaftarkan nama anak-anak. Lalu setelah itu serahkan langsung kepada sekretaris gereja. Baik, shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Baik, saya akan mau menyebutkan nama-nama anak untuk di komisi sekolah minggu. Yang belum nanti didaftar, maka segera untuk menghubungi kami pelayan-pelayan gereja di tempat ini. Yang pertama dari keluarga Bapak Gembala langsung, Gisel Jebua, Anugrah Jebua, Kiel Jebua, Brian Jebua. Yang kedua, keluarga Pak Lofis Telambanua, Victor Lofismat Telambanua, Davi Mei Rahmat Telambanua. Yang ketiga, keluarga Pak Joel Lase, Edward Agus Lian Lase, Christine Permatasari Lase, Rafael Pembaharuan Lase. Yang keempat, keluarga Pak Rizky Lase, Rizky Aditya Lase, Ikes Cahyu Lase, Felicia Elviana Lase, Hasrat Perdamaian Lase. 5. Keluarga Bapak Endang Halawa, Arjunan Halawa, 6 Mei Halawa. Yang keenam, keluarga Pak Axel Lase, Axel Arman Anugrah Lase, Queen Sohaga Lase, Warren Oktriman Lase. 7. Keluarga Pak Joseph, yaitu Joseph Lauli. 8. Keluarga Pak Juno Harefa, Dak Juno Harefa, Frederica Harefa, Anjani Harefa. 9. Keluarga Pak Ayu Harefa, Wahyunu Harefa. 10. Keluarga Pak Elora Harefa, Yodeki Harefa, Rabhail Harefa. 11. Keluarga Pak Sian Harefa, Sian Jepta Harefa. 12. Keluarga Ibu Sidi Jebua, Kefal Jebua. Yang 13. Keluarga Pak Joni Lauli, Alvin Lauli, Filtan Lauli. Yang 14. Keluarga Pak Michael Gea, Christine Hana Aulia Gea. Yang 15. Keluarga Pak Lydia Jebua, Lydia Ananda Jebua. 16. Keluarga Pak Ian Gea, Grace Cantika Stefani Gea, Owen Alvaro Gea, Nadine Eunike Gea. Yang 17. Keluarga Pak Loren Lebu, Samueli Lebu. Yang 18. Keluarga Pak Rizky Gea, Richard William Putra Gea. Yang 19. Keluarga Pak Flora Gea, Mas Lina Gea. Inilah nama-nama komisi anak yang akan diadakan ke depan untuk sekolah minggu. Dan bagi yang belum disebut nama, segera untuk mendaftarkan diri kepada pelayan-pelayan gereja. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, rangkaian ibadah pada hari ini kita akan selesai yang di sini, tapi nanti kita teruskan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Gembala, bahwa
kita memberikan istirahat atau jeda kurang lebih 1 jam. Jadi maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memanfaatkan waktu yang 1 jam ini untuk mempersiapkan diri, dan terlebih-lebih juga tolak anginnya bila bekalnya tadi sudah dibawa. Dan Bapak Ibu yang belum membawa bekal, sebelah kanan saya ini ada para pemuda sudah menyediakan warungnya, tinggal bagaimana Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya bacakan warta jemaat GKA, maka kepada Bapak Ibu yang datang, yang rindu untuk dijamah oleh Tuhan atau membutuhkan kesembuhan, punya pergumulan yang disampaikan kepada Tuhan, kami harapkan nanti